bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Hadirin para jamaah salat Idul Fitri, jamaah Masjid At-Tabin yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan nikmat iman Islam, sehat wal afiat. Akhirnya kita dapat menghadiri momentum yang sangat bernilai dan berharga, yaitu salat Idul Fitri yang hukumnya sunnah muakkadah, suatu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi setiap umat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita yang hadir di tempat ini bersama anak keturunan kita, keluarga besar kita, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan amanah tentang ilmu-ilmu penting terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri kita, khatib mengajak dan menghimbau dari hati yang paling dalam adalah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan senantiasa istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula meninggalkan semua larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat dari Idul Fitri, kita kembali kepada suci setelah sebulan melawan diri
dari ganasnya nafsu syaitani. Yang dinamakan Idul Fitri itu bukan semata-mata kita menunjukkan pakaian baru kita, penampilan baru kita. Itu adalah aksesoris yang bersifat fisik jasmani. Tapi lebih dari itu, yang namanya Idul Fitri adalah kita kembali ke titik awal, di mana dahulu kita lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa sedikit pun. Maka bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ibaratnya seperti bayi yang baru terlahir, tidak ada noda dosa walaupun sedikit. Kenapa tidak ada noda dan dosa? Karena kita berhasil mampu melawan ganasnya tipu daya nafsu setan yang senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang dibenarkan dalam agama kita. Nafsu setan tidak berhenti mendorong kita berbuat keji, melawan semua perintah ilahi yang tertuang dalam kitab suci. Hawa nafsu setan itu dimanapun dan kapanpun tidak akan rela, tidak akan ridha melihat kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Maka dipengaruhi kita dari segala arah. Jangan sampai kita menemukan hidayah dalam hidup ini. Jangan sampai hati kita tertarik datang ke masjid. Jangan sampai hati kita tertarik untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai hati kita tertarik untuk berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebulan Ramadan kemarin kita gempur habis-habisan nafsu-nafsu setan yang masih menguasai diri kita. Semoga ini adalah awal kemenangan menuju 11 bulan yang akan datang. Kita mungkin menang melawan hawa nafsu selama 1 bulan, tapi belum tentu kita menang melawan nafsu ini selama 11 bulan yang akan datang. Artinya melawan hawa nafsu itu tidak hanya cukup di bulan Ramadan. Terus menerus kita lawan hawa nafsu itu. Karena demi Allah, hawa nafsu setan itu tidak ada bosan-bosannya untuk mendorong kita, menjerumuskan kita kepada jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang penuh dengan angkara murka. Allah menyatakan dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53, menggambarkan bagaimana dahsyatnya akibat buruk dari nafsu syaitan ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ammarah, nafsu setan itu akan mendorong semua umat manusia kepada jalan-jalan keburukan, kecuali nafsu tersebut telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan rahmat? Orang-orang yang gigih berjuang melawannya siang hari, malam hari, pagi hari, seumur hidup kita gigih melawan hawa nafsu ini. Jangan sampai menjajah hidup kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk melawan ganasnya nafsu, kita mesti bersihkan kalbu dari segala yang membelenggu akibat dosa yang sudah membatu. Langkah awal untuk dapat menaklukkan nafsu setan ini, hendaknya kita bersihkan hati kita, kita bersihkan kalbu kita dari noda-noda dosa sekecil apapun. Maka Nabi kita Muhammad SAW menuntun dan membimbing kita untuk senantiasa membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 antara 70 sampai 100 kali. Kita istiqomahkan istighfar ini, kita sempatkan agar hati yang ada noda-noda dosa itu dapat disuci bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biarkan hati kita kotor, kita tidak mau bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga jangan heran betapa sulitnya manusia diajak kepada jalan iman dan takwa.
Betapa sulitnya anak disuruh sholat 5 waktu. Betapa sulitnya anak disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Betapa sulit manusia melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena hatinya masih dibelenggu oleh hawa nafsu yang sudah membatu. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara upaya kita mengalahkan nafsu durjana, berpuasa sebulan lamanya pada bulan Ramadan mulia. Setelah kita bersihkan hati kita, ternyata tidak cukup. Kita harus menyempurnakan ikhtiar batin kita dengan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Bayangkan saja, hanya untuk mengalahkan hawa nafsu, kita harus berlapar-lapar, berhaus-haus seharian penuh. Kalau seandainya selama 1 bulan ternyata nafsu tidak mampu kita tundukkan, alangkah ruginya kita. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, puasalah dengan niat lillahi ta'ala. Jagalah adab-adabnya. Jangan sampai puasa kita itu seperti kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang beribadah bulan puasa tidak mendapatkan nilai apapun kecuali rasa haus dan lapar. Kita mengevaluasi diri kita. Kalau puasa kita seperti ini, maka kita bertekad, semoga kita panjang umur. Tahun depan kita bisa memperbaiki kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan sebelum kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, alangkah bagusnya kita memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ini minimal yang bisa kita lakukan. Baik itu puasa sunnah Syawal, Senin Kamis, pertengahan bulan, atau puasa sunnah lainnya. Semua puasa-puasa sunnah ini akan mampu menekan gejolak hawa nafsu yang senantiasa ingin menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa sebulan lamanya, nafsu tunduk tiada berdaya. Akhirnya tumbuh nilai takwa yang membimbing kita ke surga. Itu sebabnya mengapa seluruh umat dari Nabi Adam sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, semua diperintahkan puasa untuk dapat mengalahkan total perang melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita ini menghalang-halangi indahnya kebersamaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hawa nafsu ini mampu kita taklukkan dan kita kalahkan, kata Nabi, mereka akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak, cacat, tidak bisa apa-apa. Tetapi mengapa walaupun kita mendengarkan suara azan begitu jelas, kita tinggal di dekat rumah kita, ada masjid begitu baik menawarkan surga untuk kita, mengapa kok rasanya berat hati ini melangkah? Kalau hati sudah berat melangkah, maka tangan, kaki pun badan kita akan berat melangkah. Mengapa? Karena masih ada nafsu setan menguasai diri kita. Ketahuilah bahwa nafsu setan itu akan menggoda kita, akan menjerumuskan kita dari semua arah, depan, belakang, kiri dan kanan. Kalau kita tidak memiliki pertahanan iman yang kuat, maka siap-siaplah menjadi saudaranya setan. Jangan heran kalau ada anak berani melawan orang tuanya, atau istri berani melawan suaminya, atau suami berani bertindak kasar kepada istrinya. Semua akibat-akibat buruk ini sumber malapetakannya adalah dari hawa nafsu. Sampai-sampai Nabi bersabda, yang disebut pejuang itu adalah bukan mereka yang memiliki kehebatan, power, tenaganya, kekayaannya, jabatannya, tetapi yang disebut pejuang adalah manakala mampu menaklukkan hawa nafsunya dalam hidupnya. Semoga hikmah dari Idul Fitri ini menjadi motivasi mesin penggerak untuk dapat mengalahkan nafsu kita. Terus kita berjuang melawan diri kita dari kemalasan,
dari keengganan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pengurus Masjid At-Tawabin insyaallah tidak akan bosan-bosan mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk siap standby salat berjamaah di tempat ini, karena inilah persiapan terbaik kita menuju kematian yang husnul khatimah. Kalau kita tidak rajin salat berjamaah, dengan cara apa lagi kita akan menjemput kematian yang husnul khatimah? Sementara kematian itu datang begitu sangat cepat. Hari ini kita boleh jadi masih hidup di dunia, entah besok, entah lusa, mungkin kita sudah berada di alam yang lain, yaitu alam barzakh. Maka sebelum saat itu tiba, ayo sama-sama kita persiapkan kematian yang indah itu dengan sama-sama rajin mengikuti sholat berjamaah, mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan positifnya, serta kita jaga akhlak kita kepada sama manusia. Seorang anak jangan pernah berani membentak melawan orang tuanya. Orang tua pun berusaha untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan iman dan akhlakul karimah. Semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan mampu mewarnai 11 bulan yang akan datang untuk betul-betul berada pada jalan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, kami berdoa memohon kepadamu, terimalah semua amal ibadah kami, amal puasa kami, amal zakat kami, amal sedekah kami, dan jadikanlah puasa ini menjadi sebab kami mendapatkan ridha-Mu untuk meraih derajat takwa di sisi-Mu. Ya Allah, sekiranya kami masih berlumuran dengan dosa, mohon kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dosa yang kecil, dosa yang besar, yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan iman dan Islam, istiqamah kami ke dalam nilai-nilai kebenaran, sehingga kami menjadi pengikut Rasul-Mu yang setia hingga ke surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.